Kesultanan Langkat merupakan kerajaan Islam yang pernah memerintah di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sejak abad ke-16. Kesultanan Langkat menjadi makmur karena dibukanya perkebunan karet dan ditemukannya cadangan minyak di Pangkalan Belanda. Selain itu, kesultanan ini disebut sebagai negara monarki paling tua di antara monarki-monarki Melayu di Sumatera Timur. Sejarah berdirinya Kesultanan Langkat merupakan penerus dari Kerajaan Aru yang hancur karena ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari serangan Kesultanan Aceh, seorang panglima Delhi bernama Dewa Sahdan mendirikan sebuah komunitas pada tahun 1568. Komunitas tersebut kemudian berkembang yang menjadi cikal bakal Kesultanan Langkat. Nama Langkat sendiri berasal dari nama sebuah pohon yang menyerupai pohon langsat. Pohon langkat memiliki buah yang lebih besar dari buah langsat, namun lebih kecil dari buah duku. Rasanya pahit dan kelat. Pohon ini dahulu banyak dijumpai di tepian Sungai Langkat, yakni di hilir Sungai Batang Serangan yang mengaliri kota Tanjung Pura. Hanya saja pohon itu kini sudah punah. Pengganti Dewa Sahdan, Dewa Sakti, tewas dalam penyerangan yang kembali dilakukan oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1612 pada masa kepemimpinan Raja Kejuruan Bulu Hitam. Serangan terhadap Langkat berasal dari Kerajaan Belanda. Langkat sebelumnya merupakan bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-19. Pada saat itu, Raja-Raja Langkat meminta perlindungan Kesultanan Siak. Tahun 1850, Aceh mendekati Raja Langkat agar kembali ke bawah pengaruhnya. Namun, pada tahun 1869, Langkat menandatangani perjanjian dengan Belanda dan Raja Langkat diakui sebagai Sultan pada tahun 1877. Pada masa pemerintahan Sultan Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Shah, seorang administrator Belanda bernama Aiko dari Delhi Maskapai menemukan konsesi minyak bumi di Telaga Said, Pangkalan Berandan. Konsesi pertama eksploitasi minyak bumi diberikan oleh Sultan pada tahun 1883. 2 tahun kemudian dilakukan pengeboran pertama minyak bumi dari perut bumi. Pada tahun 1892, kilang minyak Royal Dutch yang menjalankan usaha eksploitasi mulai melakukan produksi massal. Berkat ditemukannya ladang minyak tersebut, pihak Kesultanan Langkat menjadi kaya raya akibat pemberian royalti hasil produksi minyak dalam jumlah yang cukup besar. Secara umum, bila dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur saat itu, Langkat jauh lebih makmur melebihi harapan. Bersama Kesultanan Siak, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Bulungan, Langkat menjadi salah satu negeri terkaya di Hindia Belanda saat itu. Salah satu sisa kejayaan Langkat yang dapat disaksikan sekarang adalah Masjid Azizi di Tanjung Pura. Pada masa Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, tepatnya saat tentara Kekaisaran Jepang masuk dan membuat Belanda mundur, sejumlah catatan menunjukkan penderitaan rakyat Langkat saat itu. Rakyat diperas dan diperbudak untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang. Di sini tidak ditemukan bagaimana relasi, kontestasi, dan peta politik Langkat dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, kabar mengenai proklamasi bahkan belum sampai ke Kesultanan Langkat. Tapi tak lama kemudian suasana mulai memanas. Laskar-laskar terbentuk, dan pada tanggal 5 Oktober 1945, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah kemudian menyatakan
bergabungnya Kesultanan dengan Negara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1945, Tengku Amir Hamzah diangkat menjadi asisten residen atau setingkat dengan Bupati Langkat dan berkedudukan di Binjai oleh Gubernur Sumatera ketika itu Tengku Muhammad Hasan. Kesultanan Langkat runtuh bersamaan dengan meletusnya revolusi sosial yang didukung pihak komunis pada tahun 1946. Pada saat itu banyak keluarga Kesultanan Langkat yang terbunuh, termasuk Tengku Amir Hamzah, penyair Angkatan Pujangga Baru dan Pangeran Kesultanan Langkat. Puluhan orang yang berhubungan dengan suap raja ditahan dan dipenjarakan oleh laskar-laskar yang tergabung dalam Pos Front. Di Binjai, Tengku Kamil dan Pangeran Stabat ditangkap bersama beberapa orang pengawalnya. Istri-istri mereka juga ditangkap dan ditawan di tempat terpisah. Berita yang paling ironis adalah pemerkosaan dua orang putri Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah pada malam jatuhnya Istana Darul Aman tanggal 9 Maret 1946. Setelah menangkap Tengku Amir Hamzah, peradilan rimba, demikian istilah bagi laskar-laskar itu, menjatuhkan hukuman pancung bagi Amir Hamzah. Jasadnya kemudian ditumpuk dengan jenazah ke-26 Tengku lainnya. Keesokan harinya, jasad Amir Hamzah dikebumikan di Masjid Azizi Tanjung Pura. Istana Darul Aman diserbu dan dibakar. Akan tetapi, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah tak turut dibunuh. Ia ditangkap dan diasingkan ke Batang Serangan hingga kemudian Belanda membebaskannya pada bulan Juli tahun 1947. Setelah Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah wafat pada tahun 1948, para Sultan Langkat praktis kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya bertata sebagai pemangku adat dan kepala keluarga kerajaan hingga dewasa ini. Pada tahun 1907, Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah menandatangani kontrak politik dengan Belanda yang diwakili oleh Jacob Bellet selaku Residen Van Sumatera Oostskust. Dalam perjanjian ini, batas wilayah Kesultanan Langkat ditetapkan daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Sultan terdiri dari Pulau Kampai, Pulau Sembilan, Tapak Kuda, Pulau Masjid, dan pulau-pulau kecil di dekatnya. Kejuruan Stabat, Kejuruan Bingi, Kejuruan Selesai, Kejuruan Bahorok, daerah dari Datu Lepan, dan daerah dari Datu Besitang. Wilayah Langkat secara administratif dibagi menjadi 3 bagian. 1. Langkat Hulu, 2. Langkat Hilir, dan 3. Teluk Haru. Pada akhirnya, Kesultanan Langkat sebagai monarki terkaya pada zamannya berakhir di tangan revolusi sosial dalam kondisi yang sangat memilukan. Hal ini tidak lepas dari kekacauan yang dialami oleh seluruh kerajaan di Sumatera pada tahun 1946. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Langkat mendukung sepenuhnya pemerintah Republik Indonesia dan menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada pemerintah pusat.